Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ujang Setiawan. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas materi seputar iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Amati gambar ini, hayati, dan apa yang kalian pikirkan. Bayangkan seandainya yang terbaring itu kamu, sudah cukupkah bekal yang akan dibawa? Pengertian iman pada Allah Subhanahu wa taala. Iman yaitu meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala yaitu Tuhan yang patut disembah. Jadi, iman pada Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pengertian Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu al-asma'u artinya nama-nama dan al-husna yang baik atau indah. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik lagi indah sebagai bukti keagungannya. Dalil Asmaul Husna yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asmabihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala inna lillahi tis'atau wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh beberapa nama Asmaul Husna beserta artinya. Yang pertama, Al-Karim, yang maha mulia. Yang kedua, Al-Mu'min, yang maha memberi keamanan. Yang ketiga, Al-Wakil, yang maha memelihara. Yang keempat, Al-Matin, yang maha kokoh. Yang kelima, Al-Jami', yang maha mengumpulkan. Yang keenam, Al-Adil, yang maha adil. Dan yang terakhir, Al-Akhir, yang maha akhir. Dijelaskan kembali, yang pertama, Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim berarti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemurah memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Mengamalkan dan meneladani Al-Asmaul Husna Al-Karim artinya orang yang beriman mampu melakukan perbuatan mulia, tidak merendahkan orang lain, suka berbagi, saling memaafkan, bekerja untuk hidupnya, hemat, dan selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Mu'min. Secara bahasa berasal dari kata amina, berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa taala Al-Mukmin artinya dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk.
Al-Quran Surah Al-An'am ayat 82. Dan untuk mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna al-mu'min, artinya lidah dan tangan seorang mukmin tidak akan mengganggu setiap orang di dekatnya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, Al-Wakil. Kata Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-Wakil yang maha mewakili atau pemelihara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Az-Zumar ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara dan maha mengurus. Quran Surah Az-Zumar ayat 62. Sikap meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wakil dapat berupa menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain, bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib seseorang yang tidak mau berusaha, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Al-Matin. Al-Matin artinya maha kukuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Kekukuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jelas saat memberikan balasan perbuatan manusia, kenikmatan bagi yang taat, kesengsaraan bagi yang ingkar padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha huwarrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Quran Surah Az-Zariyat ayat 58. Meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Matin adalah tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela, kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang dihadapi. Selanjutnya yaitu Al-Jami. Al-Jami secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan, menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Perwujudan meneladani sifat Allah Al-Jami diantaranya sebagai berikut: mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih, rajin melaksanakan sholat berjamaah, hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Selanjutnya yaitu Al-Adil. Al-Adil artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas, sehingga tidak mungkin keputusannya itu salah. Perwujudan meneladani sifat Allah Al-Adil sebagai berikut: tidak memihak atau membela orang yang bersalah meskipun ia saudara atau teman, menjaga diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar dari kezaliman, menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Selanjutnya Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Orang yang mengesahkan Al-Akhir akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup yang tiada tujuan hidup selainnya. Tidak ada permintaan kepada selainnya dan segala kesudahan tertuju hanya kepadanya. Cara meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Akhir yaitu selalu melaksanakan perintah Allah seperti sholat 5 waktu, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, puasa dan kewajiban lainnya. Karena sadar saatnya nanti pasti akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mencuri, meminum minuman keras, berjudi, pergaulan bebas, melawan orang tua, dan larangan lainnya.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.